Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini ada saudara Farhat Aulia Azza, Farhan Maulidi, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Iqbal Fat. Pada hari ini kita akan membawakan materi analisis konflik. Adapun topik pembahasannya adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas definisi analisis konflik. Yang kedua kita akan membahas faktor penyebab konflik. Yang ketiga kita akan membahas tahapan konflik. Yang keempat kita akan membahas akibat konflik. Dan yang kelima adalah kegunaan dan manfaat dari adanya analisis konflik. Sering sekali kita mengalami ataupun mendengar kata konflik ini. Namun sesungguhnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari analisis konflik ini. Oke, selanjutnya kita simak saja penjelasan dari saudara Farhat Aulia Azza mengenai definisi analisis konflik. Yang pertama, definisi analisis konflik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis, di mana analisis itu sendiri bisa diartikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan konflik itu sendiri adalah fenomena yang tak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia karena ia memang merupakan bagian yang inheran dari eksistensi manusia itu sendiri. Definisi dari analisis konflik itu sendiri adalah proses praktis untuk menguji dan memahami realitas konflik dari perspektif yang beragam kemudian menjadi dasar pijakan dalam pengembangan strategi dan perencanaan aksi. Selanjutnya ada faktor penyebab konflik yang mana menurut Sujono Sukamto ada 4 hal yang mempengaruhi terjadinya faktor penyebab konflik. Yang pertama adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan karena setiap manusia unik dan mempunyai perbedaan pendirian perasaan satu sama lain. Yang kedua, ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Individu memiliki latar perasaan, pendirian, dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Yang keempat, faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farhan. Dipersilahkan. Tahapan konflik. Yang pertama itu ada prakonflik. Merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Selanjutnya ada konfrontasi. Pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya. Selanjutnya ada tahapan krisis. Krisis ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh, komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya. Selanjutnya ada tahapan akibat konflik. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksakan kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. Selanjutnya ada tahapan pasca konflik. Akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi, kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah lebih normal di antara kedua pihak. Akibat konflik. Yang pertama, bertambahnya solidaritas in-group apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain. Solidaritas antar warga atau kelompok biasanya akan tambah erat. Yang kedua, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok. Yang ketiga, adanya perubahan kepribadian individu. Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa individu yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian baik secara materi maupun jiwa raga manusia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan dan manfaat analisis konflik. Harus kita ketahui, dalam memahami konflik perlu dilakukan analisis. Dan inilah merupakan kegunaan dan manfaat adanya analisis konflik. Di poin yang pertama, analisis konflik akan memberikan pemahaman latar belakang dan sejarah situasi, konflik, dan peristiwa konflik terkini. Manfaat ini menjadi penting sekali, karena adanya postulat bahwa konflik itu bukan fenomena yang instan, sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa adanya sebab dialektis yang menyejarah. Ia merupakan proses panjang di dalamnya. Semakin panjang hubungan antara konflik dengan proses historis yang melatarinya, maka semakin tinggi kompleksitas konflik tersebut. Misalnya saja, sengketa perdata antara seseorang yang telah mengikat perjanjian dalam perkawinan, yang memiliki usia muda, dan yang perkawinan sudah cukup lama. Hal ini akan memberikan efek yang berbeda dari kedua belah pihak tersebut. Dan dari adanya dua peristiwa tersebut, tingkat kompleksitas konflik tersebut sangatlah berbeda. Kedua orang yang mengikat perjanjian perkawinan dan dalam usia yang pendek itu akan memberikan kompleksitas yang rendah. Sedangkan kedua belah pihak yang mengikat perjanjian dan sudah memiliki waktu yang cukup lama itu akan mengakibatkan terjadinya kompleksitas yang tinggi. Hal ini misalnya saja harta Gonogini yang jelas melewati proses historis yang cukup panjang. Dalam kasus harta Gonogini, dikarenakan kompleksitas yang cukup tinggi, maka akan memunculkan perdebatan yang sengit misalnya antara kedua belah pihak yang ingin memutuskan untuk bercerai. Beralih ke poin yang kedua, analisis konflik itu berguna untuk mengidentifikasi semua kelompok atau pihak relawan yang terlibat dalam konflik. Tidak hanya pihak yang utama atau yang jelas yang terlibat konflik, semakin banyak pihak baik individu maupun kelompok yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu konflik, maka semakin kompleks suatu konflik untuk ditangani. Ini dapat dipahami dari sudut pandang bahwa masing-masing dari para pihak tersebut memiliki jenis dan bobot kepentingan serta tujuan yang berbeda. Kemudian, analisis konflik juga penting untuk memberikan pemahaman perspektif dari semua kelompok atau pihak tersebut, dan untuk mengetahui lebih luas tentang bagaimana relasi mereka satu sama lain. Yang terakhir, analisis juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan tren-tren yang menopang konflik itu. Fungsi ini juga sangat penting mengingat bahwa sesungguhnya konflik itu pada umumnya multi-layer, baik dari segi pihak yang terlibat, penyebabnya, maupun faktor-faktor yang mengitarinya. Sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami pada kali ini. Dan untuk kalian, semoga dapat mengerti apa yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.